Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. 3 kemenangan beruntun diraih oleh Manchester United. Hasil yang menurut gua sangat membahagiakan ya bagi fans Manchester United. 3 pertandingan terakhir, terutama 2 match di Premier League, di mana Manchester United diperkirakan akan kesulitan bahkan untuk bisa mendapatkan hasil setidaknya bahkan 1 poin. Salah satu yang gue maksudkan tentu saja ketika Manchester United ini away ke Anfield lalu menghadapi Brighton, juga menurut gue melihat bagaimana kiprah Brighton musim ini, lalu juga bagaimana head to head antara Manchester United dengan Brighton yang selama beberapa periode terakhir ini tidak mudah. Tapi Manchester United bisa menang dengan cara yang menurut gue cukup meyakinkan ya. Tentu saja mungkin bisa berdebat dengan apa yang ditunjukkan di atas lapangan. Tapi menurut gue ada 2 pendekatan yang berbeda dari taktik yang dimainkan oleh Ruben Amorim, setidaknya di 2 pertandingan tersebut. Hal yang menurut gue menyenangkan lah ya, intinya di situ. Nah, tapi kalau Sobat Football United lihat ya, dari pertandingan bahkan ketika menghadapi Chelsea, ada 1 pemain yang menurut gue ingin gue bahas lah di video kali ini. Siapa? Casemiro. Menurut gue Casemiro musim ini sejauh ini ya, di beberapa pertandingan terakhir, dimulai bahkan ketika menghadapi Chelsea walaupun dia mendapatkan kartu merah dan sempat absen juga, tapi setelah dia bermain ya, luar biasa. Gue tidak tahu nih motivasi apa ya. Apakah memang dari sisi motivasi, apakah dari sisi teknis, apakah kombinasi di antara keduanya, motivasi dan juga teknis, itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Yang jelas Casemiro bermain luar biasa menurut gua ya, di posisi gelandang tengah, sering atau hampir selalu diduetkan dengan Kapten Bruno Fernandes. Duet lini tengah yang sebenarnya sempat menimbulkan kontroversi, katakanlah seperti itu, karena Casemiro dianggap sudah selesai, sudah habis, dia tidak bisa mengcover area yang cukup luas. Bruno Fernandes posisi terbaiknya sering dianggap bukan di posisi tengah. Gua pun secara jujur juga berpikiran seperti itu. Tapi ya keduanya menurut gua menunjukkan kualitas permainan yang bagus di lini tengah, dan khusus Casemiro ini sesuatu yang menurut gua mengejutkan ya, dia bisa berperforma seperti ini. Apakah memang sistemnya ini mendukung dia? Dan kalau memang seperti itu, maka kredit untuk tim kepelatihan Manchester United. Atau juga ada motivasi, misalnya ini akan menjadi musim terakhir Casemiro di Manchester United, sehingga dia ingin memberikan hal yang maksimal ya, penampilan dari dirinya. Di samping juga mungkin secara valuasi, ingin menjaga valuasi dari Casemiro supaya tidak drop. Motivasi untuk bisa mengamankan 1 tempat di tim nasional Brazil bisa jadi juga demikian menurut gua. Atau kombinasi dari hal-hal yang gua katakan, sehingga Casemiro tampil sejauh ini ya, di beberapa pertandingan secara beruntun luar biasa. Namun demikian, menurut gua inilah kenapa sebuah alasan kuat Manchester United harus keluar di bursa transfer untuk mencari pemain tengah baru. Dan ini bukan hal yang mudah. Casemiro pemain syarat pengalaman, pemain yang punya segudang prestasi, punya pengalaman bermain di tim-tim besar, punya karakter yang besar juga. Tapi kalau kita lihat di Manchester United ada dinamika naik dan juga turun ya. Casemiro ini bersama dengan squad Manchester United. Tentu saja ada alasannya masing-masing. Cedera, sistem yang tidak bisa mengakomodir Casemiro secara baik ya, potensinya tidak keluar akhirnya. Pergantian manajer itu menurut gue juga ada
ada penyebab juga ya di tidak maksimalnya ataupun tidak stabilnya penampilan Casemiro. Tapi gue justru melihat dengan bagusnya penampilan Casemiro saat ini menunjukkan bahwa ya Manchester United harus keluar mencari pemain baru. Apakah ada jaminan misalnya musim depan kalau Casemiro diapresiasi musim ini? Oh, hujan ternyata Sobat Football United, jadi harus ditutup kepalanya. Apakah ada kepastian misalnya Casemiro kalau diberi opsi perpanjangan 1 tahun, maka dia juga akan berpenampilan seperti ini? Apakah dia akan sama motivasinya setelah dia mendapatkan tempat di tim nasional Brazil untuk Piala Dunia? Kita berbicara tahun depan ya. Kalau melihat apa yang ditunjukkan oleh Casemiro musim sebelumnya, ketidakstabilan ya, ini menjadi sebuah tanda tanya besar, ini menjadi sebuah keraguan. Casemiro di sisi lain merupakan pemain yang memiliki karakter, memiliki pengalaman, pemain yang juga dikabarkan menjadi pilar ya di leadership tim Manchester United. Artinya dia dianggap sebagai apa ya? Ya pemain yang membangun karakter juga secara squad begitu. Tapi faktor ini yang harus diperhatikan oleh Manchester United menurut gue, manajemen, ketika memang memutuskan untuk tidak memakai Casemiro lagi. Peran Casemiro di dressing room ini juga tidak kecil. Kita tidak bisa hanya melihat teknis saja di atas lapangan. Pemain yang sering diisukan untuk masuk sebagai pemain pengganti adalah pemain muda. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan karakter ya, pemain muda ini tentu saja ya belum punya pengalaman, mungkin karisma juga tidak sama dengan Casemiro. Jadi hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Tapi jelas secara teknis, balik lagi, gue menilai bagusnya penampilan Casemiro inilah kenapa Manchester United justru harus keluar di bursa transfer mencari gelandang dan tidak bisa tidak bisa sembarangan, tidak bisa melakukan kesalahan dalam merekrut gelandang baru nanti. Oleh karena itulah menurut gua ya, siapa gelandang baru nanti, salah satu faktor yang kalau menurut gua secara ringan amatiran adalah gelandang yang memiliki pengalaman di Liga Inggris. Karena ini penting. Ini mungkin bisa sedikit menggantikan ya, peran pengalaman ataupun atribut pengalaman yang dimiliki oleh Casemiro. Untuk faktor leadership misalnya ya, Manchester United tidak bisa juga kehilangan terlalu banyak pemain senior. Kalau kita berbicara Casemiro akan selesai di Manchester United musim panas tahun depan. Kalau terlalu banyak pilar-pilar yang selesai di Manchester United, pilar-pilar senior, ini bisa mengganggu dressing room. Dan ini tidak bisa dipandang remeh ya. Manchester United ini tim atau klub dengan tekanan yang sangat besar sekali. Saat ini dengan 3 kemenangan beruntun, Manchester United berada di situasi yang lebih positif. Tapi ini kan tidak selamanya. Ada waktunya nanti Manchester United pasti akan ada menderita kekalahan lagi. Dan ketika itulah karakter-karakter kuat di dressing room ini dibutuhkan. Bagaimana menurut Sobat Football United Casemiro? Dengan penampilannya yang fantastis musim ini, haruskah diberi kesempatan musim depan? Atau justru Manchester United, seperti yang gue katakan ya, inilah bukti kenapa harus keluar di transfer market mencari pemain tengah baru? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.